Eh, ya ini saya buat slide simpel-simpelan gitu ya. Jadi topik dan permasalahan penelitian. Nah, jadi biasanya di awal-awal skripsi ataupun yang mungkin dianggap paling berat oleh mahasiswa itu adalah mencari topik dan eh, permasalahan gitu ya. Jadi idenya apa dulu untuk mencari judul skripsi. Nah, pada hari ini itu nanti akan kita bahas yang pertama topik dan permasalahan penelitian. Terus kemudian apa itu metode pengujian untuk skripsi. Jadi di skripsi ataupun grade skripsi S1, S2, S3 itu kan beda-beda. Kalau yang S1 itu cukup menerapkan metode dan menguji. Jadi intinya adalah Anda mau memecahkan masalah apa saja, itu harus ada topik ya berupa mungkin metode atau yang lain yang Anda terapkan di suatu area, kemudian Anda uji. Ya baik itu apakah bisa diterapkan betul atau tidak, atau apakah ada evaluasi baik buruknya dengan penerapan tersebut. Nah, itu adalah pengujian. Nanti kita akan juga bahas bagaimana sih topik dan permasalahan serta metode pengujian itu bentuknya seperti apa gitu ya. Kemudian mencari topik dan permasalahan penelitian. Nah, ini nanti kalau yang satu itu cuma bukan definisi ya, tapi contoh-contoh saja. Kemudian yang kedua ini nanti akan saya coba buka browser ya. Bagaimana sih caranya paling tidak mencari topik, dan di dalam topik yang ketemu itu terbaca atau ketika Anda baca itu bisa ada ditemukan permasalahannya yang banyak orang bahas gitu ya. Kemudian yang ketiga ada bonus track gitu ya. Mencari jurnal Indonesia yang terindeks Sinta. Jadi misalkan Anda mau rujukannya itu jurnal, itu ya cari jurnal hanya yang terindeks. Jadi kalau bisa jurnalnya itu terindeks Sinta dan lebih Sintanya itu tingkatannya angkanya makin kecil itu makin bagus. Jadi Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3 dan seterusnya. Nah, kemudian yang keempat ya sesi diskusi dan tanya jawab. Ya, sekarang kita langsung masuk ke topik penelitian. Nah, bagaimana caranya melihat topik dari suatu judul penelitian gitu ya. Jadi yang pertama, contoh, ketika ada judul On Indonesian Adaptation of the System Usability Scale atau SUS. Kalau ada judul seperti ini, ya, ini topiknya adalah topik mengenai SUS. Ya, topiknya yang dia bahas utamanya adalah SUS-nya gitu ya. Jadi topiknya adalah SUS, Simple Usability Scale. Permasalahannya dia, ya, permasalahannya nanti ya, setelah ini ada pembahasan mengenai permasalahan ya. Jadi ini mengenai topik saja ya. Jadi nanti slide selanjutnya ada permasalahan dia apa. Nah, di sini metode pengujiannya adalah penilaian ahli. Jadi dia membuat usulan bagaimana kalau SUS itu diterjemahkan. Apakah efektivitasnya itu sama dengan SUS yang pakai bahasa Inggris? Ya, idenya dia seperti itu. Dia punya permasalahan yang nanti setelah ini slide-nya akan kita lihat ya. Nah, permasalahan tersebut diuji usulan SUS pakai bahasa Indonesia tersebut diuji pakai metode pengujian. Nah, pengujiannya dia pakai penilaian ahli. Jadi apakah betul sebenarnya poin-poin yang di bahasa Indonesia itu sama dengan poin-poin yang di bahasa Inggris. Jadi ingat di sebuah penelitian itu paling tidak ada ya topik, terus kemudian bisa dilihat metode pengujian ini dilihatnya di dalamnya ya. Ketika sudah baca itu bisa dilihat di dalamnya. Kemudian contoh yang kedua. Ini agak lebih panjang dan bisa jadi fokusnya kita atau topiknya gitu kita salah kira gitu ya. Evaluasi usability aplikasi mobile KAI Akses
menggunakan metode System Usability Scale dan Discovery Prototyping. Di sini topiknya itu adalah evaluasi usability. Ya, di mana topik evaluasi usability ini di opsi-opsinya atau pilihan-pilihannya itu ada pakai banyak model. Ada model SUS, ada model SUMI, macam-macam, banyak sekali. Tapi dia pakai modelnya SUS. Jadi topiknya dia apa sih? Evaluasi usability. Nah, apakah di sini topiknya mobile KAI access? Tidak. Nah, mobile KAI access ini berarti apa kok? Judulnya seakan-akan menyorot ke mobile KAI access. Nah, mobile KAI access ini adalah objeknya. Ya, jadi mobile KAI access ini adalah objeknya. Jadi topiknya ini bukan mobile KAI access. Jadi kalau misalkan besok-besok skripsi topiknya mengenai apa, Pak? Topiknya mengenai sistem informasi perpustakaan, itu bukan. Itu adalah objeknya. Nah, topiknya apa? Topiknya mungkin misalkan evaluasi usability atau perbaikan interface atau penilaian kualitas. Itu adalah topiknya. Nah, di sini saya lanjutkan. Topiknya evaluasi usability, modelnya yang dia pilih menurut dia yang paling cocok untuk mengevaluasi ini, itu adalah model SUS. Tentu saja dia pasti punya alasan kenapa kok pilih SUS dibanding dengan model yang lainnya. Jadi ingat, di atas itu topiknya SUS, tapi di bawah SUS bukan topik, tapi SUS adalah model. Ketika model itu pasti ada banyak alternatif ya. Jadi alternatif, kenapa kok pakai SUS dibanding dengan SUMI atau dibanding dengan yang lainnya. Itu dia pasti menjelaskan di sini modelnya itu kenapa kok dia pakai SUS. Nah, metode pengujiannya dia adalah membandingkan nilai sebelum dan sesudah. Jadi di SUS atau dinilai pakai SUS sebelum ataupun aplikasi KAI akses apa adanya itu di tes pakai SUS. Terus kemudian dia mengembangkan prototipe aplikasi pakai standar-standar yang dia temukan yang harusnya ada di sebuah aplikasi mobile gitu ya. Dan standar tersebut atau panduan-panduan tersebut diterapkan dalam prototipe. Dan prototipe yang baru itu diuji lagi ke pengguna yang sama. Ya, yang diuji di pertama kali KAI akses tersebut. Nah, itu metodenya dia pengujian dengan pembandingan nilai sebelum dan sesudah. Ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga. Nah, ini mungkin ada sebagian atau sebagian besar ya. Itu ada yang nggak mau ambil perancangan. Nah, ini yang mungkin yang 1 dan yang 2 ini. Nah, untuk yang ketiga, ini bagi yang mau ambil perancangan. Contohnya pembangunan sistem informasi perpustakaan berbasis web menggunakan metode Rapid Application Development atau RAD. Studi kasus SMK Negeri 11 Malang. Topiknya, di sini topiknya adalah software development model atau software development process. Ya, topiknya adalah software development process. Modelnya yang dipilih untuk dibahas itu adalah Rapid Application Development karena Rapid Application Development itu punya karakteristik atau kelebihan tertentu yang dia bisa manfaatkan untuk mengembangkan software-software dengan tipe tertentu. Ya. Kemudian, jadi metode pengujiannya adalah dia pakai black box testing dan user acceptance test. Black box testing itu untuk menguji masukan yang dimasukkan ke dalam sistem tersebut, seberapa tolerannya dengan mungkin masukan-masukan yang tidak dikehendaki. User acceptance test itu adalah menguji apakah sistem itu sudah sesuai dengan requirement yang diminta oleh stakeholder. Gitu ya.
Jadi di topik penelitian itu paling tidak di sini yang terlihat ada ya topiknya mengenai apa, kemudian ada modelnya, pakai yang dipilih adalah model apa, kemudian metode pengujiannya. Di setiap skripsi itu nanti ketika ujian itu pasti ditanya bagaimana mengevaluasinya. Jadi juga harus dicari juga bagaimana pengujiannya gitu ya. Pasti di semua topik itu ditanya bagaimana pengujiannya. Kemudian selanjutnya adalah permasalahan penelitian. Apa bedanya permasalahan penelitian dan permasalahan kehidupan? Kalau permasalahan penelitian itu asalnya adalah dari paper. Jadi kalau Anda mau nyari permasalahan ya nyarinya bukan di misalkan ke sekolah-sekolah, ke instansi-instansi ditanya apakah aplikasinya ada masalah, apakah si pengguna pernah mengalami masalah ini itu gitu ya. Langkahnya bukan seperti itu. Nah, kalau mau mencari permasalahan penelitian itu adalah berbasis atau di searching di paper atau berdasarkan paper. Sebenarnya paper-paper itu membahas apa sih yang banyak dibahas gitu ya. Itu di paper. Nah, kalau permasalahan kehidupan, nah ini Anda jangan sampai terjebak membuat skripsi karena permasalahan kehidupan. Ini sebagai contoh saja ya, bukan berarti terus yang gimana-gimana ya. Jadi toko misalkan. Toko saya selama ini dibelinya secara offline. Nah, kalau secara offline ini saya rasa kurang bisa diketahui oleh seluruh orang di kota. Nah, saya pengen toko ini punya aplikasi khusus supaya bisa dijangkau oleh orang di seluruh kota saya. Nah, itu adalah permasalahan kehidupan. Nah, kalau permasalahan kehidupan, itu nanti ngujinya susah. Bagaimana caranya menguji bahwa dengan adanya aplikasi tersebut, seluruh orang di kota itu sudah tahu toko yang Anda buatkan. Itu kan susah sekali mengujinya. Jadi berangkatlah mencari permasalahan itu adalah searching di internet, ya, searching di internet. Dan yang dicari adalah permasalahan penelitian. Nah, kita lihat permasalahan penelitian itu seperti apa sih? Contoh yang satu, ini 1, 2, 3, itu sama dengan yang tadi. An Indonesian adaptation of the system usability scale. Permasalahannya yang dia angkat, SUS ini enggak secara sempurna cocok, SUS yang aslinya bahasa Inggris ya, dengan bahasa Indonesia. Dia perlu penyesuaian bahasa. Atau buktinya dia apa? Buktinya adalah banyak paper-paper yang menyebutkan bahwa SUS ketika diterapkan di sistem yang di bahasa Belanda, bahasa Jerman, bahasa Italia, Portugal, itu tidak tepat. Itu adalah dasarnya dia. Nah, dia sudah punya dasar seperti itu, maka dia anggap SUS ini layak untuk diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Itu adalah idenya atau hipotesanya dia. Nah, mengujinya, nah tadi di slide sebelumnya tadi, setelah saran-saran terjemahan tersebut dia terjemahkan, nah, mengujinya gimana? Mengujinya ya pakai pakar. Apakah poin-poinnya sudah akurasinya sama dengan poin-poin yang bahasa Indonesia, gitu ya. Ini adalah permasalahan risetnya dia. Lagi-lagi kembalinya dia carinya di mana? Ya di paper. Banyak paper yang menyebutkan kalau SUS bahasa Inggris nggak bisa diterapkan di bahasa lokal dia, bahasa negaranya dia. Portugal, Italia, Belanda, Jerman, dan seterusnya. Itu adalah permasalahan penelitian. Kemudian evaluasi usability aplikasi mobile KAI Akses menggunakan SUS dan discovery prototyping. Permasalahan penelitiannya dia, bagaimana SUS, kinerjanya, performanya,
ketika dikombinasikan dengan discovery prototyping. Jadi SUS, Simple Usability Scale itu kan ngukur usability suatu perangkat lunak. Kalau ukuran tersebut dikombinasikan dengan discovery prototyping, itu performanya dia atau bagaimana sih cocok atau enggak gitu ya. Idenya si penulis ini untuk menggabungkan ini bisa dijalankan atau enggak gitu ya, atau bisa dipakai orang lain atau enggak gitu. Itu adalah permasalahannya si penulis. Gitu ya. Jadi itu adalah permasalahan penelitian yang kedua. Kemudian pembangunan sistem informasi perpustakaan berbasis web menggunakan RAD. Nah, ini permasalahan penelitiannya, bukan sistem informasi perpustakaannya ini dianggap kurang bagus, pengguna kurang suka. Nah, kalau kurang bagus, kurang suka kan subjektivitas orang. Nanti ngujinya kalau yang hasilnya itu lebih disukai ya susah juga gitu kan ya. Nah, permasalahan penelitiannya adalah bagaimana kelebihan rapid application development yang dimana dia itu ketika menerapkan RAD desain yang dihasilkan akan sangat relatif lebih disukai oleh si pengguna daripada pakai metode-metode yang lain karena dia mengedepankan prototipenya. Kelebihannya RAD ini dapat diterapkan ke sistem dengan karakteristik tertentu. Nah, ini adalah permasalahan penelitian, gitu ya, yang dicari itu di paper. Oke. Kemudian selanjutnya ini mencari topik penelitian. Nah, mungkin beberapa orang sudah saya informasikan bahwa kata kuncinya bagaimana sih kita melihat topik yang dibahas oleh banyak orang di area yang kita pengen teliti. Misalkan kita mau evaluasi user interface gitu ya. Misalkan user interface evaluation. Nah, di sini ada macam-macam ya. Ada mengenai user evaluation teknik atau metode. Ini mengenai teknik atau metode yang dipakai. Kemudian kriteria apa yang orang usulkan untuk mengevaluasi sebuah UI. Terus kemudian ada kuesioner, bentuk kuesionernya itu seperti apa. Ada usability, ada yang model empirical testing atau testing empirical. Tapi di semua pilihan ini di akhir dikasih tulisan review. Nah, kalau review, pekerjaan review atau paper review itu adalah tugasnya atau yang dilakukan, dia mengumpulkan selama kisaran berapa tahun, itu topik-topik apa saja yang dibahas di suatu area. Contoh, misalkan Anda mau meneliti di internet banking. Nah, di sini ada muncul hasil User Interface Evaluation Method for Internet Banking Website Review. Itu nanti di dalamnya akan ada rangkumannya. Metode-metode apa saja sih yang dipakai di internet banking atau ketika objeknya itu adalah internet banking. Oh ya, ini lebih bagus lagi kalau reviewnya itu 2016 ya, atau 2015 lah, 5 tahun terakhir. Nah, contoh di sini, User Interface Evaluation Method for Elderly. Elderly itu kan semua sistem, apapun, yang diuji usability-nya, tapi purpose-nya sistem tersebut untuk digunakan orang tua. Nah, di dalamnya ini, itu nanti akan ada metode-metode apa saja yang dipakai, terus kemudian
ya model apa saja yang dipakai, kemudian metode-metode apa saja, apakah pakai survei, apakah penilaian pakar, dan seterusnya. Itu akan terlihat semua. Saya coba bukakan salah satu atau beberapa paper yang di sini sudah saya download dan sudah saya baca ya. Contohnya adalah jadi di sini ada mapping review. Jadi metode usability evaluation yang bisa dipakai untuk software development proses. Jadi di sini systematic mapping review of usability evaluation method for software development process. Jadi di sini dia mengumpulkan selama beberapa tahun gitu ya. Metode apa ya yang bisa dipakai orang. Artinya kita bisa pakai metode tersebut atau cara tersebut. Jadi misalkan survei atau kuesioner ini dipakai oleh 104 orang. User testing, heuristic evaluation, interview, user testing. Ini adalah metode evaluasi usability. Jadi kalau ada yang maju ke saya, misalkan saya pengen evaluasi usability dari web ini, titik. Ya, itu saya belum tahu kalau itu bisa disetujui atau enggak, karena belum kelihatan evaluasi usability-nya itu pakai metode yang mana, gitu ya. Ada survei, ada heuristik, atau user testing, atau pakai usability metric, ngukur pakai metric, atau automated evaluation pakai tool-tool software gitu ya, atau cognitive walkthrough. Nah, ini belum terlihat. Kalau misalkan cuma bertanya mau mengevaluasi usability sebuah sistem atau sebuah website. Nah, jadi metodenya yang dipakai apa kan gitu ya. Mungkin topiknya sudah ada, topiknya adalah evaluasi usability. Tapi metodenya perlu dicari kan gitu ya. Oke. Nah, bagusnya mapping study itu di sini kita bisa tahu semua gitu ya, seperti helikopter view-nya. Apa saja sih paper yang dia itu metodenya pakai survei. Nah, ini ada paper 001, 02, 005 dan seterusnya segini. Mana yang pakai user testing? Sudah segini. Heuristik. Ya, pakai automated test atau software tool. Jadi nanti tinggal dijalankan otomatis hasil testingnya akan keluar. Nah, nomor-nomor di sini itu bisa lihat di bagian referensi. Nah, referensi ke sekian gitu ya. Mudah-mudahan ada juga di sini. Paper cuma 21 ya. Appendix. Oh ini ada listnya. Ini paper identified in the systematic mapping study. Ini ada di link ini. Ya. Jadi kita bisa tahu paper 1 itu yang mana, 2 itu yang mana, gitu ya. Itu untuk yang pertama. Untuk metodenya apa. Selanjutnya adalah, ini metodenya ya. Selanjutnya setelah di mapping itu ada apa saja yang ada di, atau area apa yang orang itu banyak mengevaluasi usability. Jadi ada health, ada education, ada software. Misalkan kita punya ide untuk mengevaluasi di area apa, ya kita cari paper-paper yang ada di area sini. Misalkan e-commerce. Di sini ada 20. Oh, di sini nggak ada referensinya ya kalau e-commerce. Kita lihat di bawahnya. Oh, mungkin ada di link yang tadi di bawah kita temukan tadi ya. Ya, jadi di linknya itu mungkin ada penjelasan ininya. Mana yang termasuk e-commerce, mana yang termasuk gaming. Jadi kita tinggal milih, kita tinggal baca seluruh paper yang sudah di-mappingkan oleh orang yang khusus e-commerce. Sehingga kita bisa tahu
perkembangannya dari tahun ke tahun yang dikembangkan evaluasi usability-nya di e-commerce itu yang sudah apa saja. Terus kemudian itu bisa sebagai dasar kita yang menunjukkan bahwa di area e-commerce, aplikasi atau sistem yang seperti ini, misalkan di Indonesia ada sistem e-commerce tertentu yang dia itu berbeda dengan e-commerce yang sudah diteliti. Nah, itu sudah bisa jadi diangkat, bisa diangkat jadi objek kan gitu ya. Nah, itu adalah pemanfaatannya mapping ini gitu ya. Kemudian ini tadi sudah mengenai mapping. Ada juga bentuk yang lain. Ini bukan systematic mapping study, tapi ini adalah systematic literature review. Jadi misalkan yang mau Anda evaluasi itu adalah aplikasi pembelajaran jarak jauh gitu ya, yang dia aplikasinya mobile. Nah, semua metode atau semua penelitian yang objeknya itu aplikasi mobile, itu sudah di-review oleh paper ini. Nah, kita lihat pertanyaannya atau riset question-nya apa. Berapa banyak riset activity yang ada dalam jangkauan tertentu, tahun tertentu ya, yang membahas mengenai usability of mobile learning application. Kemudian atribut apa yang digunakan untuk mengevaluasi usability di mobile learning. Riset metodologinya apa. Nah, nanti kita akan bisa tahu di sini. Di hasilnya ini. Ya. Oh, ini asalnya dari mana, kemudian atributnya apa. Nah, ada learnability, ada user satisfaction, ada ease of use, ada usefulness. Ini adalah titik berat dari penelitian-penelitian di paper-paper yang ditemukan. Dan di review ini pasti ada ditunjukkan paper-paper mana yang membahas ini learnability, user satisfaction. Ini di paper ini pasti bisa dicari. Terus kemudian gaya studinya atau model risetnya itu ada lab study. Jadi bisa di lab, virtual lab atau lab fisik ya. Atau juga field study. Field study itu ya ke sekolah-sekolah gitu ya. Atau juga not specified, ini tidak ditunjukkan caranya bagaimana. Nah, kebanyakan di sini adalah lab study. Ya, ini contoh yang kedua. Kemudian selanjutnya, nah ini ada systematic literature review juga, usability and security. Ya, topiknya adalah bagaimana sebenarnya usability ini bisa disatukan dengan security. Nah, bagaimana menyatukan usability and security ini? Ternyata ada dia melakukan review, ternyata banyak juga orang yang membahas mengenai usability and security pada user interface design. Ya. Jadi di sini systematic literature review juga. Di sini research question-nya, how was information concerning secure user interface obtained? Oh, ini sumber-sumbernya. Kemudian what criteria can be used to evaluate the usability of system? Kriteria apa saja yang digunakan paper-paper yang dia temukan itu untuk mengevaluasi usability system. Yang pertama ada convenience, ada understandable, papernya 19 dan 15 misalkan ya. Ada inclusivity gitu ya. Nah, di sini dia tunjukkan semuanya. Misalkan paper dari Bourimi, dia emphasis atau penekanannya security in social media. Jadi keamanan of form di sosial media. Ya.
Jadi to address privacy and security issues in multi-modal user interface for social application. Jadi jurnalnya adalah ini. Nah, nanti dicari papernya Bu Rini itu ketika mau dibaca ya, itu dicari di daftar pustakanya si dia ini. Baru di searching. Nah, misalkan Anda mau menilai sosial media atau aplikasi sosial media itu security-nya itu seberapa. Mungkin hipotesanya security-nya masih jelek gitu ya. Mungkin Anda temukan atau hipotesa Anda security-nya masih jelek. Nah, nanti Anda buat misalkan saran-sarannya bagaimana. Nah, di sebelum dan sesudah itu diuji di orang yang sama ya. Jadi sebelumnya itu nilainya berapa, setelah Anda terapkan panduan-panduan mengenai security, itu skornya jadi berapa. Nah, itu misalkan kita mau pakai yang ini. Nah, ini berlaku juga yang lain. Ada juga emphasis-nya usability and security go hand in hand. Jadi sebenarnya tidak ada pertentangan antara usability dan security. Kemudian di sini mengkombinasikan usability and complexity. Kemudian di sini mengukur usability of end user security software, conceptual framework, dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa tahu topik atau area kita itu sudah banyak dibahas orang atau tidak. Dan paper apa yang bisa kita baca mengenai topik yang mau kita bahas. Gitu ya. Ini adalah mencari topik penelitian. Nah, jadi alternatif-alternatif ide itu sebenarnya bisa muncul di paper yang model review seperti ini, sistematik SLR ya, biasanya kalau singkatnya itu SLR atau SMS, systematic literature review atau systematic mapping study. Jadi nyari ide itu udah jangan nyari di sekolah, di instansi, jangan di situ. Nyari ide itu ya dari paling tidak topik metode apa sih yang mau diangkat, terus di metode itu apa sih yang bisa di otak-atik matuk ibaratnya kan gitu. Baru objeknya itu baru kita cari belakangan gitu. Mana sih yang kira-kira sesuai sama kriteria metode kita. Maksudnya gimana kriteria metode itu? Contoh, misalkan kita mau pakai model HCI gitu ya. Misalkan kita mau pakai model HCI. Kriteria HCI itu kita harus menguji orang yang memakai semua stakeholder-nya. Dari itu yang adminnya, dari itu si pemakainya gitu ya. Misalkan kita mau pakai HCI untuk suatu aplikasi. Nah, kita mau mencari siapa yang pakai aplikasi tersebut untuk kita uji sebagai objek penelitian, itu kan akan susah sekali. Sedangkan mungkin si pemiliknya pun belum tentu punya dia database si pemakainya kan. Karena kalau aplikasinya online, itu kan dia belum tentu punya database si pemakainya. Dan kalaupun ada, nah kita akan ya harus mendatangi ya orang-orang yang pakai aplikasi tersebut untuk menguji metode HCI yang kita pakai. Nah, itu kan juga susah juga sebenarnya. Nah, kita cari yang nggak menyulitkan gitu. Misalkan yang bisa ketangkap gitu ya. Misalkan ya di kampus sendiri gitu ya. Di kampus sendiri itu datanya bisa diambil untuk keperluan riset. Kita tinggal cari mana sih kira-kira sistem titik poinnya ini diperhatikan. Mana sih kira-kira sistem yang bisa diterapkan sesuai topik ataupun permasalahan riset yang kita temukan. Jadi kuncinya di situ. Jadi dicari dulu kita topiknya mana, terus permasalahan risetnya itu apa, karakteristiknya metode ataupun permasalahan yang kita temukan itu seperti apa, baru kita cari atau kira-kira aplikasi mana yang bisa kita jadikan objek penelitian atau kita terapkan model tersebut dan kita uji gitu. Terus ini ada lagi satu, mau dilanjut apa enggak nih?
Sudah mau maghrib ya. Lanjut aja Pak, apa-apa. Nah, sebentar ya. Jadi ini kenapa kok di sini ya? Ya, mencari jurnal Indonesia yang terindeks Sinta. Pokoknya alamatnya adalah Sinta, Ristek Brin gitu ya. .co.id. Terus nama jurnalnya itu di kopikan ke sini. Yang nanti kalau yang terindeks itu nanti tinggal diklik. Oh, yang kemarin-kemarin baru saya cari itu aplikasi waterfall. Oh, sorry. Waterfall dari 2016. Jurnalnya namanya apa ini? Jurnal Petik ya. Nah, di sini ada jurnal Petik. Kita cari. Ini kemarin jurnal Petik ini ada. Saya sudah cari, dia terindeks Sinta. Nah, kita coba sekarang jadi terindeks apa enggak ini. Namanya Petik. Nah, ini Petik, Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kita lihat sudah ketemu, ini Sinta skornya Sinta 5. Nah, ini berarti jurnalnya adalah terindeks Sinta. Berarti Anda bisa pakai paper yang ini atau disarankan, maksudnya kalau punya paper itu disarankan dia terindeks Sinta, diterbit di jurnal terindeks Sinta. Kalau mau lebih simpel ya pakai jurnal internasional. Yang di Google Scholar, jurnal internasional, penerbitnya ada dari IEEE, ada dari ACM, ada dari Science Direct. Itu sudah pasti bagus, udah nggak usah pakai indeks-indeks Sinta gitu. Nah, kenapa kok saya sarankan pakai yang indeks Sinta? Karena kalau yang di sini, indeks Sinta ya, itu kurang lebih kualitas jurnalnya, kualitas penulisannya itu lebih bagus. Nah, kalau paper kualitasnya bagus, itu dia terlihat semuanya proses yang dia lakukan. Jadi nanti jangan sampai kita rujukannya paper yang mungkin jurnalnya yang kurang terlalu bagus, nanti di tengah-tengah kita bingung. Nah, nanti langkah kita di tengah-tengah itu setelah ini terus kita melakukan apa, gitu kan bingung juga. Kita nggak ada pedoman. Padahal si paper itu kita jadikan rujukan gitu ya. Nah, itu kenapa pentingnya kita pakai yang jurnal yang ya paling tidak kualitasnya bisa terjamin, agak terjamin gitu ya. Jaminannya pakai Sinta ini atau pakai kalau internasional jadi publisher-publisher yang terkemuka, IEEE, Science Direct, ACM, gitu. Kemudian yang terakhir adalah diskusi dan tanya jawab. Kita masih punya waktu sedikit, silakan kita bisa diskusi dan tanya jawab.